Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mesh dan node. Ya, saya mempunyai soal seperti ini. Nah, kemudian tentu dicari nilai V1, V2 dan V3-nya. Nah, V1 sini, V2 sini, dan V3 sini. Nah, ini V1 kan tegangannya dari sini. Berarti V1 sudah ketemu 120 volt. Nah, bagaimana dengan cari V2? V2 adalah ini menggunakan hukum KCL ya, arus input sama dengan arus output. Nah, berarti arus dari sini inputnya keluarnya bercabang dari sini sama sini. Nah, berarti ini tambah ini sama dengan ini. Nah, ini persamaannya ya, seperti ini. Nah, terus kita mendapatkan persamaan seperti ini juga. Nah, ini persamaan di V2. Sekarang persamaan di V3. V3 persamaannya seperti ya, sama, input sama dengan output. Ya, outputnya sini sama sini, inputnya dari sini 3 ampere. Berarti 3 sama dengan V3 kurangi V2 per R3 ditambah V3 dikurangi 0. Ini kenapa kok 0? Soalnya referensi. Jadi kalau referensi itu beta potensialnya dikurangi 0. Nah, ketemu persamaan seperti ini. Kemudian kita substitusikan dengan aturan Cramer. Nah, Cramer bisa lihat. Kalau Cramer itu pakai determinan. Pertama cari determinannya dulu. Ketemu negatif 31. Ini untuk mencari V2 dan V3. V1 nya sudah ketemu 120 volt. Nah, kemudian kalau sudah ketemu determinannya negatif 31, determinan itu kali menyilang ya. Ya, kali menyilang. Nah, terus determinannya sudah, cari V2 berarti determinannya min 31 tadi. Terus ini kalau mencari V2 maka V2 nya diganti hasilnya seperti ini, 120 160 ganti-ganti. Nah, jadinya dikali silang seperti tadi sama. Terus ini dikali dikurangi ini dikurangi dari perkalian ini, jadi hasilnya 81,29 volt. Sama, begitupun juga V3 juga sama hasilnya, sama prosesnya juga seperti itu tadi. Negatif 1440 dikurangi 1320 per negatif 31 sama dengan 89,03 volt. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita ada soal seperti ini juga. Nah, soal seperti ini apabila yang ditanya V1, V2 dan V3, ini kan yang ditanya. Itu enggak apa-apa, kita gabungkan ini. Jadi seperti ini. R12 yang hasilnya 20 ohm, R34 yang hasilnya 16,6. Nah, enggak apa-apa digabung. Kecuali kalau yang ditanya arus di R4, arus di R3 atau arus di R2, itu enggak boleh kalau digabung, enggak bisa. Nah, kita dapatkan persamaan seperti ini. Ini masih sama, pakai analisis node. Input sama dengan output, arus input sama dengan arus output. Nah, V1 per R12 ini kan berarti outputnya berapa? 2 sama dengan 2. Nah, otomatis kita ketemunya nanti 40 volt. Sedangkan pada titik V2 ini itu input sama dengan output. Nah, ini inputnya sini sama sini, soalnya kan ini kan positif, otomatis berputar. Putarnya seperti ini putarnya seperti ini. Jadi ini outputnya R3, outputnya arus di R34. Nah, jadi hasilnya 2 tambah V3 min V2 R5 per R5 sama dengan V2 per R34.
Nah, R34 ini R3 diparalela R4 yang hasilnya 16 ini. Nah, maka kita temukan hasilnya seperti ini, 56,9 volt. Nah, V1 sama V2 V3. V3 ini kok bisa 200 volt sama dengan V1? Hanya saja V3 ini kan soalnya ini terhubung langsung, masih belum melewati tegangan, jadi hasilnya 200 volt sama dengan sumber tegangannya. Lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga itu seperti ini. Ini menggunakan analisis mesh ya. Analisis mesh. Ingat, analisis mesh itu ketika tegangan kembali lagi ke titik awal, maka sama dengan 0. Ini kan kembali lagi ke titik awal. Nah, dan apabila putaran itu, ini sumber tegangan, putaran itu kena negatif, maka hasilnya negatif 15. Ini putarannya kena positif, berarti positif 10. Nah, kalau ada resistor di tengah-tengah ini gimana? Kita cari apa dulu, mesh 1 atau mesh 2? Kalau mesh 1 berarti I1 kurang I2. Kalau mesh 2, I2 kurang I1. Nah, seperti itu. Kita jumlah, kita sederhanakan, mendapat persamaan seperti ini kalau di mesh 1, dan mesh 2 seperti ini ya. Nanti disubstitusikan, I2 nya ketemu 0,89, I1 nya ketemu 0,89. Nah, untuk mencari I3 kan sini, berarti otomatis I1 dikurangi I2, pasti itu, maka aslinya 0. Berarti nanti tidak ada arus yang datang ke sini. Arus di sini berarti tidak ada. Berarti ini membuktikan kalau nanti arus itu berputar, tidak melewati ke tengah. Lanjut kita ke super mesh. Super mesh itu kalau ada sumber tegangan, tapi di tengah-tengah rangkaian ada sumber arus. Jadi prinsipnya itu usahakan tidak melewati sumber arusnya, jadi nanti lewatnya ke pinggir-pinggir. Nah, kita coba dengan KVLT mesh super mesh ya. 2i1 plus 4i3 plus 8. Nah, ini kan yang carinya di dalam, berarti i3 kurangi i4 plus 6i2. Ini 6i2, jadi melingkar ini. Nah, sekarang KCL di node P. Nah, ini mulai menggunakan KCL lagi. Ini input sama dengan outputnya ini ya. Inputnya I2 sama dengan I1 plus 5. Kita mendapatkan persamaan. KCL di node key I3 ditambah 3IO terus sama dengan I2. Nah, ini I2 sama dengan I3. 3IO ini, IO kan di sini. Nah, berarti ini kan melawan arah, berarti min. Jadi harusnya ini min. I2 sama dengan I3 min 3I4. Sebenarnya ini salah ini samanya. Nah, terus KVLT mesh 4 ya sama seperti mesh yang tadi di soal nomor 3, sama. Temu hasilnya samanya ini. Ya, lanjut. Sekarang nomor 5 seperti ini rangkaiannya. Nah, kalau menemukan rangkaian seperti ini, itu pertama kali yang dilakukan adalah menentukan node-nya. Ini anggap saja dilepas, tapi ini nyambung. Ya, ini dilepas kan sumber tegangannya, tapi ini nyambung, benar nyambung. Nah, kita super node 1 sama 2, I3 kan ini kan I3 ditambah I10, ini tambah I10 sama dengan I1
tambah I2 ya gitu. Terus pakai rumus vir. Apabila kalau ininya belum diketahui berarti pakai V3 dikurangi V2 per 6 biar nanti ketemu persamaannya. Nah, ketemu persamaan seperti ini. Begitupun supernode 3/4, 3 sampai 4, 3 sama 4 ya. Ini 3 sama 4 itu sama. I1 ini I1 sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I3. Nah, ini persamaannya seperti ini ya. Terus setelah persamaan node selesai, maka persamaan mesh. Persamaan mesh di loop 1 ya, ini sebenarnya sama seperti tadi. Hanya saja di sini ada hambatan. Nah, kalau ada hambatan ini loop 3 ya, loop 3. 6 I3. Berarti kan soalnya ini kan pakai tegangan. Tegangan itu V sama dengan IR. Berarti I kali R. R-nya 6, I-nya 3. I3 kurang 20. Nah, Vx itu bisa saja ditulis dengan peta potensialnya. Ini V1 sama V4. Berarti V1 kurangi V4. Bisa saya masukkan langsung. Dapat persamaan ini. Nah, untuk mensubstitusikannya ini kan ada 4 variabel, maka satu variabel itu harus hilang. Seperti ini saya substitusikan persamaan 1 sama persamaan 5, 1 dan 5. Itu berarti saya hilangkan, ini kebutuhan saja yang hilang, nanti V4, V3 sama ya itu saja. V1 sama V2 nya masih ada, jadi kita dapat persamaan 2V1 plus V2 sama dengan 60. Ini kalau pertama kali substitusi 1 dan 4, 1 dan 5 maksud saya. Ini kebetulan V2, V3 dan V4 juga akan hilang nantinya kalau ditambah. Jadinya 3V1 sama dengan 80, V1 sama dengan 26,67. Nah, ketemu hasilnya. Itu sama ya. Ini juga nantinya kalau sudah ketemu V1, V2 nanti otak-atik antara dimasukkan V2 sama V1 nya, nanti V3 nya lama-lama akan hilang, maksudnya ketemu ya, ketemu V3 nya terus V4 nya. Nah, maka soal ini nanti hanya akan ketemu V1, V2 dan V3, V4 nya ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.